Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Selamat malam Tigaran, selamat ketemu lagi bersama kita di season keempat episode yang ke-15. Nah, di episode kali ini, menjelang episode penutup season ini, gue mau cerita dari pengalaman sendiri. Gue gak tahu sih ini bakal horor apa enggak, kalian simak aja dulu ya. Oke, kita masuk ke ceritanya. Cerita ini sebenarnya untuk mengisahkan bagaimana ilmu hitam di daerah-daerah pedalaman tuh masih terus diterapkan di era yang selama ini kita anggap sudah modern dan spiritualis secara keagamaan maupun kepercayaan yang diakui oleh negara ataupun dunia ya. Tapi kisah ini diangkat bukan untuk menantang apalagi menggoyahkan iman kalian yang teguh pada keagamaan maupun kepercayaan yang dianut. Kisah ini diutarakan untuk menunjukkan bahwa peradaban justru memperjelas keragaman yang mungkin tidak akan lenyap lekang oleh waktu karena dampak globalisasi. Jadi kisah ini berdasarkan pengalaman nyata yang aku alami sendiri ya sewaktu masih duduk di bangku SD sampai SMP, ya sekitar itulah. Kisah udah sedikit disunting ya untuk menyesuaikan dengan relevansi gitu. Alkisah, aku dulu pendatang yang sebenarnya bermigrasi ya dari kota besar ke kota kecil, alias pulang kampung untuk menetap lebih lama mengikuti keputusan orang tua. Suatu hari, waktu masih SD, aku dan adikku tuh diajak ayah berkunjung ke kampung halamannya semasa kecil. Sejak bermigrasi, sebenarnya ini bukan kali pertama kita main ke kampung halaman ayah semasa kecil. Hanya saja kali ini tanpa ditemani bunda. Ketika memasuki perkampungan tersebut, tepat di perempatan utama dalam, yang biasanya kita belok ke kiri dan berkunjung ke tanteku atau adik dari ayah, tapi kali ini kita malah belok ke kanan. Ini kali pertama kita menyasar sisi kanan dalam kampung tersebut. Waktu masih siang hari ya, pas masuk sedikit ke dalam, setibanya kita melewati area pekuburan yang mana di sepanjang bagian kanan itu dipenuhi kuburan bergaya modern, sedangkan di bagian kiri dan depan dipenuhi kuburan bergaya Belanda, bercampur gaya Waruga dengan nama-nama yang masih menggunakan penulisan cara Belanda dan bahkan marga-marga yang masih lekat dengan negeri Belanda. Beberapa meter ke depan sebelum mentok, kita belok lagi ke kanan dan kendaraan berjalan lagi sekitar 10-20 meter sebelum area pekuburan berakhir dan disambut permukiman lain di perkampungan yang sama. Kurang lebih 2-3 rumah dari rumah pertama setelah area pekuburan, kita pun berhenti dan bertamu ke salah satu warga tersebut. Kali ini area permukimannya sedikit lebih di bawah kelasnya bila dibandingkan dengan permukiman di area tanteku. Hal ini nampak nyata dari banyaknya rumah-rumah di sana yang bagian dasarnya tuh belum berlapis ubin, alias masih murni menggunakan tanah. Aku syok dong untuk pertama kalinya dalam seumur hidup berkunjung masuk ke rumah warga yang masih sangat-sangat tradisional tersebut. Ya iyalah, biasanya tuh masuk ke rumah warga disuruh lepas alas kaki, sampai bisa lesehan bahkan geletakan, karena bagian dasarnya sudah berlapis ubin, ya minim-minim kayu lah. Tapi kali ini justru disuruh pakai alas kaki dan tidak ada cerita tuh bisa lesehan bahkan sampai geletakan. Kilas sedikit, warga kampung yang kita kunjungi ini ternyata adalah mantan ART sewaktu kami masih di kota besar. Sebut saja namanya Abi. Beberapa bagian rumahnya masih terbuat dari bahan natural seperti bambu. Sisa lainnya baru dari kayu keras. Saat masuk ke dalam rumahnya, tepat di bagian tengah-tengah ruang tamu, terdapat meja yang sudah dipenuhi dengan bahan dan barang, alias benda-benda yang menurutku asing bahkan sangat aneh wujudnya. Ada dari benda-benda tersebut yang sudah sempat dibakar dan mengeluarkan asap serta aroma aneh. Mayoritas dari benda-benda tersebut berwarna merah, sedangkan sisa lainnya berwarna natural alam seperti coklat, hijau, hitam, dan lain-lain. Tak berapa lama masuk, kita disambut Abi dan disuruh duduk di kursi plastik ruang tamu tersebut.
Pintu dan 2-3 jendelanya dibuka sangat lebar alias tidak ditutup, sehingga asap dari meja tadi berhembus keluar mencari jalan agar tidak terperangkap di dalam ruang. Rumah ini berjarak sekitar 3 meter dari sekeliling rumah tetangganya yang dibatasi dengan tanaman dan pohon rindang yang asri. Saat itu weekend dan sebenarnya warga khususnya orang dewasa banyak yang menetap di rumah masing-masing tanpa bepergian. Terdengar beberapa lagu tradisional dan lawas menggetarkan gendang telinga dari beberapa sound system milik warga lain. Adapun banyak terdengar suara tawa anak-anak yang sedang bermain di area pekuburan ataupun di area depan jalan kecil itu. Tak lama menunggu, setibanya muncul beberapa orang bapak-bapak dan ibu-ibu, sekitar 5-7 orang yang masuk ke ruang tamu dan langsung berbincang dengan ayah dan abi. Melihat mereka sibuk berceloteh, aku pun bangkit dari kursi dan berkeliling sedikit di dalam rumah abi yang terbatas petaknya ya. Aku mendekati meja yang berasap tadi dan tanpa pikir panjang, tanganku langsung ingin meraih benda-benda yang terletak di atas meja tersebut. Belum sempat tangan ini menggapai dan memenuhi rasa penasaran, aku dihentikan oleh ayah dan disuruh untuk bermain-main di luar bersama adik. Keliling-keliling permukiman kecil tersebut dan kembali sekitar 1-2 jam kemudian. Mendengar arahan tersebut, anak mana sih yang tidak girang diberikan kebebasan untuk bermain dan bereksplorasi? Jadi tanpa berpikir panjang, aku langsung menarik tangan adikku dan langsung keluar rumah menuju lokasi mobil diparkir. Kami berdua mengecek situasi. Melihat ada anak-anak lain bermain, kami berpikir untuk ikut bergabung atau tidak. Cukup lama kami berpikir. Sampai sekitar 5-10 menit kemudian, kami berdua tak sengaja mendengar suara-suara aneh yang bahasanya tidak kami pahami, tapi bergaung dari rumah abi. Suara seperti bernyanyi dan berbicara layaknya sedang khotbah di dalam salah satu rumah ibadah, tapi bahasanya tidak satupun yang kita pahami. Sekilas kami mengenali bahasa ini mirip seperti bahasa lokal alias salah satu bahasa adat di sana. Tata bahasa atau sebut saja vokalnya serupa. Kami cukup mengetahui karena adanya mata pelajaran muatan lokal yang salah satunya berupa mempelajari bahasa lokal atau bahasa adat. Memang di sana sejauh yang kuketahui terdapat 6-8 bahasa lokal atau bahasa adat yang sebagian besar diantaranya sudah tergerus zaman. Dan hanya 3-4 saja yang masih bertahan dan diajarkan di sekolah melalui program muatan lokal ini. Sembari memperhatikan suara asing tersebut, kami melihat asap dalam ruang tamu di rumah abi semakin lebat. Tapi itu bukan asap karena api kebakaran ya, sebab aromanya khas dan berbeda dari aroma asap kebakaran seperti kayu terbakar dan sejenisnya. Tapi bukan aroma yang wangi atau enak juga ya, hanya aroma yang aneh saja karena asing di hidung. Karena tak betah hanya menyaksikan acara tak jelas para orang dewasa berlangsung, kami pun memilih untuk berkeliling permukiman kecil tersebut. Kami masuk ke jalan-jalan setapak kecil, masuk dari sisi A lalu tembus ke sisi B. Masuk ke sisi C lalu tembus kembali ke sisi A. Masuk dari sisi D lalu tembus ke sisi E. Masuk dari sisi F lalu tembus kembali ke sisi B. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya sekitar sejam kemudian, kita kelelahan dan memilih untuk beristirahat di dalam mobil, berteduh dan menyegarkan dahaga dari panas terik mentari di siang hari menjelang sore tersebut. Beberapa menit beristirahat, ayah ke mobil dan memanggil kita untuk masuk ke rumah abi. Adikku bertanya mau ngapain, soalnya dia ada asma, takutnya kumat dan tidak bawa inhaler, jadi lebih memilih tinggal di dalam mobil. Ayah bilang mau makan dan minum sesuatu yang sudah didoakan atau diberkati. Tapi harus disantap di dalam karena kalau disantap di luar nanti tidak ada efeknya. Nah, karena di kampung tersebut terkenal dengan bao atau bakpao legendarisnya dan kita memang berencana ke situ setelah dari rumah abi, maka aku berceletuk, tidak mau Aku beralasan karena sudah banyak minum barusan setelah lelah berkeliling dan maunya langsung makan bao atau bakpao saja. Tidak mau yang lain. Ayah seperti mencari cara lain agar kita mau mengkonsumsi santapan tersebut. Kata beliau, kalau tidak mau makan, ia minum saja walau hanya seteguk. Aku tetap menolak karena pas melihat asap tersebut, bukan kepalang rasa malas muncul untuk aku masuk ke situ dan tak bisa bernapas lega di saat kita habis kelelahan. Ya kan oga ya. Sedangkan tanggapan adikku adalah ikutan setuju dengan usulku terkait makanan, tapi menyetujui soal minuman yang hanya seteguk tersebut. Ayah menyuruh adik untuk masuk 10-15 menit kemudian,
Karena beliau mau menghilangkan atau paling tidak mengurangi asapnya dulu, biar nanti adik cepat-cepat meminumnya agar tidak kumat asmanya karena lebatnya asap. Setelah beberapa menit tersebut, adik pun menyusul ayah ke ruang tamu. Tak lama berselang, adik keluar dari ruang tamu dan kembali ke mobil. Aku yang penasaran pun langsung bertanya, tadi minum apaan? Dan dia langsung menjawab, cuman air putih biasa di gelas mungil bening dan minumnya hanya seteguk saja. Tidak ada rasa sama sekali. Karena tidak ada yang unik atau mengherankan, aku pun langsung mengabaikan kelanjutan percakapan di antara kami berdua. Singkat cerita, waktu pulang ke rumah, ayah mengeluarkan barang aneh semacam oleh-oleh dari hasil kegiatan mereka di rumah Abi tadi. Bunda kebetulan sedang tidak di rumah. Aku sekilas melihat barang itu semacam bambu berdiameter sedang 4-5 cm yang dipotong dengan tinggi sepanjang 15-20 cm dan ujung kosongnya diisi ragam dedaunan bertangkai 25-30 cm dan kain-kain berbungkus mini yang ada isinya dan diikat di lidi sepanjang 25-30 cm. Kain-kain ini berwarna merah dan bambu itu mengeluarkan aroma cengkeh. Bambu itu diletakkan ayah di pojok pintu kamar rumah di lantai 2 dan posisinya berada di luar kamar ya, bukan di dalam kamar. Jadi dari arah tangga, dari arah ruang keluarga, benda itu kelihatan. Setelah dipasang, ayah berpesan untuk jangan disentuh apalagi dicopot atau dilepas. Loncat waktu bertahun-tahun kemudian pas SMP, aku menjadi anak asrama sekitar 1,5 tahun dari total 3 tahun masa sekolah. Saat itu, anak asrama diberikan waktu untuk pulang ke rumah sebanyak 2 kali dalam sebulan atau 1 kali per tiap 2 minggu. Suatu ketika aku pulang ke rumah dan bunda sedang tidak di rumah. Adik sedang bermain di kompleks dan aku sedang bermain di halaman rumah atau taman belakang. Pintu samping atau sebutnya pintu taman sedang dibiarkan terbuka karena angin sore yang sejuk. Waktu sudah mau menjelang malam sekitar jam-jam 6.45 sore, aku masuk ke dalam rumah untuk mengambil air buat minum. Aku jelaskan dulu beberapa letak posisi atau sekilas elaborasi dana rumah. Jadi dari pintu taman di lantai 1 yang letaknya di belakang, kalau kita jalan lurus ke depan, akan ditemui ruang makan, lalu setelahnya dapur yang terletak di pojok kanan depan kalau dari arah pintu taman. Kalau kita berjalan di antara dari arah pintu taman, maka ruang makan terletak di sebelah kanan dan tangga ke lantai 2 ada tepat di sebelah kirinya. Tangga ini tidak pakai teralis atau sekat atau sejenisnya ya, sehingga dari arah ruang makan, bila melihat ke atas atau ke lantai 2 melampaui tangga, kita bisa melihat tembus ke ruang keluarga di lantai 2 yang hanya dibatasi oleh rak-rak kaca untuk pajangan seperti foto. Lanjut cerita, ketika aku sedang berjalan dari pintu taman ke arah dapur, di saat posisiku masih berada di antara ruang makan dan tangga, tanpa sengaja dan sekilas saja, aku menoleh seakan membuang muka sekelibat ke arah ruang keluarga lantai 2. Ekor mataku sebelah kiri menangkap ada semacam gerakan anak kecil yang seperti sedang berlari lalu berhenti dan menoleh ke arahku dari posisi di rak-rak kaca di ruang keluarga lantai 2. Awalnya tidak kuhiraukan. Pikirku mungkin karena kecapean bermain dan kehausan, jadi agak sedikit halusinasi. Sampai akhirnya setelah proses memenuhi dahaga selesai, aku rehat napas sejenak, 3-5 menit, lalu balik kembali ke arah taman belakang melalui pintu taman tadi. Dengan jalur sebaliknya, lagi-lagi aku sekilas melihat anak kecil yang tadi masih di tempat yang sama. Kali ini, karena letaknya pas berhadapan-hadapan atau agak serong ke kanan dikit, aku yang sedikit memalingkan pandangan sadar bahwa entah bayangan atau nampak samar-samar tersebut begitu jelas bentuknya dan sosok anak kecil itu memiliki kepala pelontos alias botak. Sekujur badannya putih pucat, tanpa pakaian sama sekali, ia ada sedikit di area pinggang yang menutupi area vital, sedang dalam posisi entah itu duduk dengan kaki menyamping atau mungkin jongkok. Kurang kuperhatikan posisi duduknya secara jelas dan seksama, karena fokusku adalah di bagian dada ke atas. Memang aku tak niatan memandang langsung tepat secara 0 derajat, tapi sekelibat itu sudah cukup membuat bulu kuduku naik dan aku langsung cepat berlari kecil ke arah taman belakang, lalu bertahan di situ sampai langit berganti warna. Ayah yang dari ruang kerjanya masuk ke rumah melalui pintu dapur, langsung menyalakan semua lampu-lampu sentral.
Mendapatiku masih di taman belakang dan bertahan dengan gelap yang mulai pekat. Hanya ditemani cahaya dari lampu-lampu milik rumah para tetangga. Dia bertanya, kenapa tidak nyalakan lampu dan masih di taman? Belum mandi pula. Aku yang bingung mau menjelaskan apa, hanya bisa bilang lagi nunggu, mau melihat bintang di langit dengan jelas, makanya belum dinyalain. Jawabanku dianggap wajar tanpa keanehan. Selang cerita beberapa menit setelah mandi, aku ke ruang makan dan bersiap untuk makan malam. Ayah sudah lebih dulu karena harus mengejar kerjaan, jadi tidak bisa menunggu. Karena posisi tempat duduk ayah adalah di kepala meja yang langsung menghadap ke arah taman belakang, jadi bila serong sedikit ke kanan dan melihat ke atas, tatapannya pasti sudah ke arah ruang keluarga lantai 2. Nah, di situ aku coba bertanya, sepanjang makan, apakah ada yang mondar-mandir di lantai 2? Ayahku pun menjawab tidak ada. Kan kamu sedang mandi juga tadi. Karena mulai merasa curiga, ayah yang sepertinya tahu sesuatu pun akhirnya bertanya, memangnya kamu lihat apaan tadi? Dan aku pun menjawab, tidak ada apa-apa, hanya samar-samar bayangan anak kecil. Mungkin halusinasi karena capek bermain. Kalian tahu tidak apa yang ayahku tanggapi seolah-olah memperkuat bahwa beliau tahu sesuatu yang memang tidak kita ketahui sebagai keluarganya di rumah tersebut. Kata ayah, anak kecilnya pucat kepala botak ya. Biarin aja, dia udah lama di situ. Dia itu lagi jagain kita. Sejak kejadian itu, percayalah setiap bolak-balik tangga, tatapanku tuh selalu mengarah ke benda bambu tadi. Seakan meyakini kalau si anak kecil itu, mungkin kalian ada yang sebutnya sebagai tuyul, asalnya tuh dari benda bambu itu. Memang, aku sudah tidak pernah mengalami penampakan sosok itu lagi. Tapi sampai saat ini, aku meyakini pada saat penampakan itu, aku tidak berhalusinasi. Karena kalau mau dibilang kelelahan, ya tidak segitunya juga lelahnya. Mau dibilang kurang fokus, ya nyatanya aku melihatnya 2 kali dalam situasi dan kondisi yang berbeda di waktu yang berdekatan. Pernah suatu waktu di kemudian hari, ayah bertanya padaku sesuatu yang acak. Tanya ayah, si anak kecilnya sudah tidak pernah muncul lagi kan? Beberapa saat kemudian setelah terkoneksi dengan topik termaksud, aku hanya bisa jawab, iya sudah tidak pernah, ya hanya sekali itu saja. Dan ayahku pun langsung menutup dengan berkata, oke bagus, dia sudah disuruh jangan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hai Tinggerans. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk teman-teman yang mendengarkan. Kembali lagi di episode terakhir nih, episode 16 season 4. Dimana hari ini gue mau ceritain satu cerita. Langsung aja ya, kita masuk. Ini adalah sebuah cerita horor yang membuat bulu kuduk merinding, di mana seorang pasien menunggu seorang suster misterius saat dirawat di rumah sakit. Cerita horor ini dialami oleh seorang pasien bernama Marwan. Selama 2 minggu, Marwan yang berasal dari Wonokromo menjalani perawatan setelah menjalani operasi usus buntu. Proses operasi berjalan dengan baik, dan kondisi Marwan semakin membaik dari hari ke hari. Dia hanya perlu menunggu sampai luka operasinya sembuh, dan kemungkinan pulang dalam 1 atau 2 hari lagi. Biasanya, keluarganya bergantian menjenguknya di rumah sakit, tapi malam itu tidak ada satupun dari mereka yang datang. Mungkin karena hujan terus-menerus sejak sore. Sebelumnya, keluarga dan beberapa teman Marwan datang untuk menjenguknya sepanjang hari. Tetapi mereka tidak bisa menginap karena kesibukan mereka. Namun, Marwan tidak terlalu khawatir. Dia merasa semakin sehat dan nyaman. Selain itu, bangsalnya juga cukup ramai dengan pengunjung yang menunggu pasien lain.
Tetapi malam itu, Marwan tidak bisa tidur sama sekali. Dia mencoba menonton televisi untuk mengusir rasa bosan. Tetapi tetap saja tidak bisa tidur. Merasa bosan dengan keadaan di dalam kamar, Marwan keluar untuk mencari suasana yang berbeda. Mungkin menghirup udara segar di luar bisa membantunya tertidur. Marwan berjalan di lorong rumah sakit yang panjang yang berada di depan kamarnya. Dia melihat beberapa pengunjung dan suster di sepanjang lorong. Kemudian dia tiba di depan lorong yang panjang dan sepi. Suasana yang sunyi membuatnya merasa cemas. Tiba-tiba dia mendengar suara lift yang sedang turun. Marwan merasa agak heran, karena papan pengumuman di depan lift menyatakan bahwa lift sedang rusak. Tetapi dia segera mengabaikan rasa herannya itu. Mungkin lift sudah diperbaiki, tetapi mereka lupa untuk melepaskan papan pengumuman tersebut, pikir Marwan. Dia segera kembali ke kamarnya dengan cepat. Namun ketika dia berjalan menuju kamarnya, dia merasakan ada langkah-langkah yang mengikutinya dari belakang. Dia semakin mempercepat langkahnya tanpa berani menoleh. Tiba-tiba dia teringat akan cerita-cerita horor yang sering didengarnya tentang rumah sakit ini. Marwan semakin panik dan mempercepat langkahnya. Setelah sampai di kamarnya, dia segera naik ke tempat tidur dan menyelimuti dirinya sendiri karena ketakutannya. Dia mencoba untuk memejamkan mata. Tetapi ketakutannya belum hilang ketika mendengar suara pintu kamarnya diketuk dan dibuka. Seorang suster memasuki kamar dan mengucapkan selamat malam. Meskipun masih ketakutan, Marwan membuka selimutnya. Ketika melihat suster di dalam kamarnya, dia merasa lega. Dengan ramah, suster itu menanyakan kondisinya. Suster pun mencoba mengecek tekanan darah dan luka bekas operasi. Suster menasihati agar Marwan sebaiknya tidak keluar kamar, apalagi jalan-jalan agar luka bekas luka operasi cepat kering. Marwan pun hanya mengiyakan. Marwan sebenarnya heran, karena suster itu agak berbeda dengan suster lainnya. Dia mengenakan semacam topi kecil. Padahal setahunya, tidak ada perawat yang memakainya. Selain itu, dia, Marwan, juga tidak pernah melihat suster itu sebelumnya. Dia sempat membaca nama yang ada di seragamnya. Namanya Maria. Saya beri obat tidur agar besok kondisi makin baik. Minum, terus tidur ya. Jangan khawatir, saya akan menunggu di sini, kata suster itu sambil menyerahkan obat dan segelas air. Marwan meminum obatnya. Beberapa saat dia masih melihat suster itu duduk dekat ranjangnya, sebelum akhirnya dia terlelap. Keesokan paginya, Marwan bangun dan merasa badannya lebih sehat. Dua suster datang dan mengecek kondisinya. Marwan pun mengatakan, semalam sudah ada suster yang mengeceknya. Dua suster itu kaget dan saling berpandangan. Mereka mengatakan tidak ada suster jaga yang mengecek kondisi pasien pada malam hari. Marwan pun bingung. Lalu dia menceritakan kejadian semalam. Dia juga menyebutkan nama suster yang memeriksanya. Mendengar cerita itu, dua suster itu tersenyum. Marwan bertambah heran, sekaligus penasaran. Jadi, suster Maria tadi malam kesini? Ya sudah, artinya Bapak sudah sehat. Hari ini mungkin sudah bisa pulang, kata seorang dari mereka. Suster itu tidak menjelaskan siapa suster Maria. Marwan baru tahu soal suster misterius itu beberapa saat sebelum meninggalkan rumah sakit. Seorang penjaga rumah sakit bercerita, Suster Maria merupakan salah satu suster terbaik di rumah sakit ini.
Dia sudah meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan lift. Sampai sekarang, arwah Suster Maria kadang masih muncul untuk menjenguk pasien. Biasanya dia hanya menyapa pasien dan memberikan semangat. Semasa hidupnya, Suster Maria dikenal sebagai suster yang sangat baik dan ramah terhadap pasien-pasiennya. Juga kepada sesama suster di rumah sakit itu. Seketika Marwan gemetar. Tidak menyangka dirinya semalam ditemani hantu suster. Namun dalam hati dia berterima kasih pada hantu Suster Maria. Ih, ngeri. Inilah kenapa gue gak terlalu suka sama rumah sakit. Apalagi kalau rumah sakit itu rumah sakit tua ya. Berasa gak sih vibe-nya? Ada tuh salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Seingat gue ya, terakhir gue kesana itu waktu gue kecil sih. Waktu gue SD kalau gak salah. Itu kayak rumah sakit jadul. Lorong-lorong yang bikin serem sebenarnya ya. Sumpah, gue bersyukur banget gue gak pernah yang namanya dirawatin rumah sakit. Alhamdulillah. Nah, gimana? Kalian teman-teman punya gak cerita serupa dimana terjadi di rumah sakit, entah mungkin ketemu hantu suster, hantu pasien, hantu dokter gitu ya, atau ada tuh yang cerita dimana yang pasangan suami istri, istrinya mau melahirkan terus datang ke rumah sakit, udah ditindakan tuh ya, besoknya ternyata itu rumah sakit kosong, rumah sakit yang emang udah udah tinggalkan ya, udah gak beroperasi lagi. Tapi anehnya ada yang ngelakuin tindakan lahiran di situ ya, si dokter dan suster-suster ini. Ngeri gak sih? Kayak ngeri banget. Mungkin mereka tuh salah satu hantu, setan, jin apalah itu ya, yang baik ya, yang mau bantu, yang gak ada niat jahat, karena emang si pasangan ini pure datang untuk ngelahirin anaknya gitu kan. Pokoknya selalu hati-hati sebelum pergi tuh keluar dari pintu rumah, baca doa dulu yang kan. Ingat ya guys ya, baca doa atau apa kayak gitu ya, salam atau gimana. Jadi insya Allah kita dijagain mana-mana ya. Oke. Sampailah sudah kita di penghujung episode 16 season 4. Balik season 4 episode 16. Kami tutup hari ini. Sampai berjumpa di season 5 episode 1. Tungguin ya. Dadah.